Banjir memang sebuah bencana alam yang tidak bisa kita prediksi. Karena hal itu, hari itu aku mengalami keterlambatan 2 jam perjalanan ketika menggunakan travel menuju stasiun kereta api. Dan membuatku terpaksa untuk mereschedule tiket kereta yang sudah dipesan sebelumnya ke hari berikutnya. Namaku Sigit. Aku berasal dari Pati, Jawa Tengah. Sekarang aku menetap di Bandung karena sebuah pekerjaan. Dan saat itu, karena satu dan lain hal aku harus pulang ke rumah selama beberapa hari. Rumahku sebetulnya tidak ada akses stasiun kereta api. Jadi kalaupun harus naik kereta, aku akan turun di Semarang dan lanjut naik bis atau travel. Agak ribet sebenarnya, tapi karena aku suka perjalanan pakai kereta api, maka aku putuskan untuk naik kereta dari Bandung, kemudian turun di Semarang, dan lanjut naik travel ke Pati, di mana rumah aku berada. Besoknya, setelah sebelumnya tertunda, aku pun berangkat menggunakan kereta api menuju Semarang. Tak terasa, waktu berlalu aku sampai di Semarang pagi hari. Setelah itu aku lanjut menempati tempat duduk di kursi travel yang sudah kupesan sebelumnya. Mobil travel yang akan kunaiki ini akan melewati daerah Demak, Jawa Tengah yang memang sedang terkena banjir waktu itu. Jalan agak sedikit pelan karena masih ada genangan air. Sampai akhirnya driver harus mengambil jalan alternatif agar tidak terkena macet dan banjir yang cukup parah. Setelah melewati beberapa lika-liku perjalanan, aku sampai di rumah. Sampai di rumah, aku menghabiskan waktu kurang lebih 3 hari. Ada hal yang harus kukerjakan saat itu. Setelah 3 hari, aku harus kembali ke Bandung dan kembali bekerja. Tiket pulang sudah kupesan menuju Bandung. Sama seperti sebelumnya, aku akan menaiki travel menuju kota Semarang dan lanjut naik kereta api ke Bandung. Namun semuanya tidak sesuai rencana. Aku diinfokan akan ada keterlambatan keberangkatan karena banjir yang belum mereda, membuat jalur transportasi agak sedikit terganggu. Setelah menunggu cukup lama, kurang lebih 2 jam, yang seharusnya aku berangkat jam 5, jam 7 malam aku baru berangkat menuju Semarang. Jelas saat itu aku tertinggal oleh jadwal kereta api yang sudah terjadwalkan berangkat ke Bandung. Akhirnya aku mereschedule tiket keretaku untuk keberangkatan besok. Dan malam itu kuputuskan untuk menginap di Semarang 1 hari. Aku mulai mencari penginapan di sekitar stasiun. Kurang lebih setelah berjalan 2 kilometer, aku menemukan sebuah penginapan. Setelah aku tanya, harganya cukup terjangkau.
Akhirnya kuputuskan untuk memesan kamar di hotel itu. Setelah selesai mengurus administrasi, aku menuju kamarku. Penginapannya cukup sepi malam itu. Di depan aku hanya disambut resepsionis dan satu penjaga. Sepertinya tidak ada yang menginap di sini. Ya, kalau dilihat sih memang hotel atau penginapan ini seram. Bentuk bangunannya masih bergaya Belanda, bergaya kuno, lama. Ditambah penerangan seadanya. Lampu-lampu temaram menghiasi setiap sudut, lorong dan ruangan di bangunan itu. Karena sudah hampir tengah malam dan sudah malas juga mencari penginapan lain, ya sudahlah, daripada tidur di stasiun, aku memilih untuk menginap di hotel ini. Ada beberapa kamar yang ada di penginapan ini, tapi entahlah, aku dapat kamar di lantai 2. Apa kamar lantai 1-nya penuh? Naik ke lantai 2, makin terlihat bangunan ini membuatku bergidik merinding. Lorong di bangunan ini lebih mirip lorong rumah sakit. Pintu kamar yang berwarna biru gelap, lantai berwarna sedikit kecoklatan, ditambah lampu lorong yang redup, dan tembok putih sepanjang lorong. Mungkin karena aku datangnya malam kali ya, jadi otakku berpikir aneh-aneh. Sepertinya kalau siang justru estetik untuk dipakai foto-foto. Sampailah di kamarku. Setelah masuk ke kamar, wow, kamarnya lumayan unik, berbeda dari kamar hotel biasanya. Di dalam kamar kulihat ada wastafel di sebelah kanan, toilet sebelah kiri, ada 2 tempat tidur, dan satu tempat tidurnya cukup unik. Bentuknya menyerupai bangsal. Ada juga TV dengan posisi menempel di tembok, meja kecil di bawahnya, dan di ujung tembok ada jendela yang mengarah langsung ke arah resepsionis. Namun di dalam kamar ini tidak ada telepon untuk berkomunikasi dengan pihak hotel. Harganya terbilang murah, tapi ya lumayan lah. Ada TV dan ketika aku duduk di tempat tidurnya juga cukup nyaman. Ya sudahlah. Hari itu pun aku sudah kelelahan, dan akhirnya aku pun tertidur. Sampai tiba-tiba aku mendengar suara ketukan pintu. Ketukannya sangat pelan, namun jelas itu adalah pintu kamarku. Ketukan pintunya terus berulang-ulang, seakan memaksaku untuk bangun. Ya sebentar. Aku
Aku bergegas berjalan ke pintu depan, dan ketika aku buka pintunya, loh, tidak ada siapa-siapa. Aku lihat ke sekitar kiri kanan, di lorong itu tidak ada orang. Mungkin bukan ketukan di pintu kamarku kali ya. Sudahlah. Aku kembali menutup pintu dan berjalan ke tempat tidur. Sempat kulihat jam saat itu menunjukkan jam 1:30 pagi. Baru saja aku akan terlelap, handphoneku tiba-tiba saja berbunyi. Kulihat dari nomornya, nomor telepon rumah, dan kodenya sih ke Semarang. Oh, mungkin dari pihak hotel kali ya. Tadi sempat ku ingat di resepsionis mereka bilang titipkan nomor telepon, dan jika ada apa-apa bisa telepon ke sini. Aku baru ingat. Mungkin ini dari pihak hotel. Aku pun mengangkatnya. Ya, halo. Ada suara yang menjawab dan menjelaskan bahwa memang itu dari pihak hotel. Dari pihak hotel bertanya padaku bahwa kamarku adalah non-smoking. Dan dia mempertanyakan kenapa aku dan temanku merokok di dalam kamar. Lah, aneh. Aku coba mengkonfirmasi, siapa tahu salah kamar. Lagi pula aku sendirian di kamar dan tidak merokok. Namun salah satu staf hotel katanya melihat ada asap yang keluar dari kamarku. Dan terlihat seseorang yang sedang duduk menghadap jendela. Dan tadi terlihat dari bawah ada resepsionis sedang merokok. Aku tidak mau berdebat dan mengiyakan saja. Bahkan aku mempersilahkan staf hotel untuk memeriksa kamarku agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Staf itu pun setuju dan memeriksa kamarku. Dan benar, ketika mereka sampai, mereka tidak menemukan bau rokok ataupun bekas rokok di kamarku. Staf itu pun meminta maaf. Ada-ada saja. Niatku gini istirahat malah terganggu. Malah jam 1:30 pagi lagi. Aduh. Aku pun kembali merebahkan badanku di atas tempat tidur dan kembali bersiap untuk tidur. Namun, belum lama aku terlelap, ada yang mengetuk pintu kamarku lagi. Aduh, siapa lagi sini? Bergegas aku berjalan ke arah pintu dan ketika aku buka pintunya, tidak ada siapa-siapa. Padahal aku membuka pintu ketika suara ketukannya masih terdengar. Mustahil jika tidak ada orang di depan pintu kamarku ini. Aku sedikit kesal dan menggerutu. Apaan sih ini hotel? Banyak banget gangguannya.
jelas lagi. Setan nih pasti ya. Dan samar terdengar ada suara yang berbisik padaku. Emangnya nek bener ceritane kono ngono kuwi. Sampeyan ora wedi to, Mas? Memakai bahasa Jawa, atau jika diartikan, kalau ceritanya benar seperti itu, kamu gak takut kan, Mas? Suara seorang laki-laki yang sangat berat terdengar di telingaku berbisik seperti itu. Perlahan aku mundur dari pintu dan berusaha menutup pintunya kembali dengan perlahan. Bulu kuduku berdiri dari ujung kaki ke ujung kepala. Dan ketika aku membalikan badanku menuju ke arah tempat tidur, astaga! Berdiri seorang laki-laki dengan posisi berada di sebelah tempat tidurku. Dan kepala laki-laki itu berada menggantung, hampir terlepas dari badannya. Terdengar kali ini suara rintihan seperti minta tolong. Kontan aku berteriak sejadi-jadinya. Berteriak sangat kencang sampai tak lama ada seseorang yang masuk ke dalam kamarku. Dia adalah penjaga dari penginapan itu. Dan seketika sosok yang kulihat di sebelah tempat tidurku pun hilang. Penjaga itu mencoba menenangkanku. Saat itu juga aku minta untuk check out dari kamar hotel itu. Aku langsung membereskan perlengkapanku dan keluar dari kamar. Penjaga itu berusaha menahanku dan menenangkanku, tapi aku tidak mau. Aku ingin buru-buru keluar dari kamar itu. Aku lanjut berjalan menuju ke arah stasiun. Dan sampai di stasiun, aku duduk di sebuah kursi panjang dan sepertinya akan menghabiskan malam di sana. Terlihat seorang bapak-bapak menghampiriku. Dia bertanya padaku,
kenapa aku terlihat seperti orang yang ketakutan dan panik. Bapak itu mencoba mengajakku bicara. Sampai akhirnya aku pun ceritakan kejadian yang kualami ketika aku menginap di hotel itu. Dan selanjutnya Bapak itu berkata, hotel yang kumaksud sepertinya hotel yang sudah lama tidak beroperasi. Hotel itu sudah kosong dan sudah tutup, tidak buka sama sekali. Jelas-jelas aku datang ke sana dan menginap di sana. Bahkan untuk meyakinkanku Bapak itu bisa mengajaknya kembali untuk melihat hotel itu. Aku sempat cek melalui handphoneku di internet dan memang hotel itu sudah tidak ada. Penasaran, aku pun meminta Bapak itu mengantarku untuk melihat. Dan ketika melihatnya langsung, kakiku sangat lemas. Benar saja, hotel itu sudah kosong seperti bangunan terbengkalai. Rumput-rumput ilalangnya pun sudah tinggi. Tidak mungkin. Jelas aku lihat hotel ini sepertinya masih bagus. Bapak itu menenangkanku dan membawaku kembali ke stasiun. Apa yang kualami tadi sungguh di luar nalar. Sampai saat ini sebenarnya aku masih tidak percaya dengan apa yang kau lihat, apa yang kau rasakan dan kau alami. Tapi kejadian ini benar-benar kau alami.